Om Swastiastu, selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tegangan pada balok atau yang disebut dengan stress of beams. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama ada Juan Axel Maruli, Iwayan Yoga Eka Putra, dan saya sendiri, Imade Brahmantiar Pranandewa. Untuk materi pertama akan saya bacakan. Dasar tegangan pada balok. Balok terdiri atas serat-serat longitudinal yang tak terhitung jumlahnya. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari tegangan pada balok. Lanjut, pada gambar di atas, balok akan menangkis ke bawah dan serat pada bagian bawah balok akan mengalami perpanjangan. Sedangkan serat bagian atas balok akan memendek sehingga balok yang semula lurus akan membentuk lengkungan yang disebut dengan kurva defleksi balok. Nah, perubahan pada panjang serat inilah yang akan mempengaruhi stres atau tekanan pada serat-serat dalam balok. Bagian serat yang memanjang memiliki tegangan tarik atau tensile stress, dan bagian yang memendek memiliki tegangan tekan atau compressive stress. Nah, yang kedua, tegangan normal pada balok. Nah, tegangan normal pada balok dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu tau sama dengan MY dibagi dengan I, di mana tau merupakan tegangan normal, M momen lentur pada penampang, Y jarak dari sumbu netral ke tegangan normal, dan I momen inersia. Nah, pada fiber terluar balok nilai koordinat Y dinotasikan dengan simbol C, sehingga tegangan normal maksimumnya menjadi tau max sama dengan MC dibagi I, atau M dibagi I per C. Nah, I per C merupakan modulus penampang yang biasanya disimbolkan dengan Z, sehingga tegangan normal maksimumnya dapat digambarkan dengan tau max sama dengan MC per Z. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yoga Eka Putra. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Pranam, yaitu tegangan geser pada balok. Pada balok yang dibebani gaya transversal yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu balok, tidak hanya tegangan lentur yang dihasilkan sejajar dengan sumbu balok, tetapi tegangan geser juga bekerja pada penampang balok yang tegak lurus dengan sumbu balok. Intensitas tegangan geser ini dalam hal gaya geser pada penampang dan sifat penampang. Teori yang akan dikembangkan hanya berlaku untuk penampang persegi panjang, akan tetapi hasil analisis ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai perkiraan tegangan geser pada penampang lintang lain yang memiliki bidang simetri. Elemen dengan panjang dx yang dipotong dari balok, momen tekuk di sisi kiri elemen dengan M dan di sisi kanan dengan M plus dm, karena secara umum momen tekuk berubah sedikit saat kita berpindah dari satu penampang ke penampang yang berdekatan dari balok. Jika Y diukur ke atas dari sumbu netral, maka tegangan tekuk di bagian kiri AA diberikan oleh tau sama dengan MY per I, di mana I menunjukkan momen inersia dari seluruh penampang di sekitar sumbu netral. Distribusi tegangan ini diilustrasikan di atas dalam persamaan. Demikian pula dengan tegangan tekuk pada bagian kanan, BB, adalah tau aksen sama dengan dalam kurung M ditambah DM dikalikan dengan Y per I. Kita pertimbangkan kesetimbangan dari elemen yang diarsir. Gaya yang bekerja pada area DA dari permukaan AC hanyalah produk dari intensitas gaya dan luas. Jadi, tau DA sama dengan MY per I dikalikan dengan DA.
Jumlah dari semua gaya di atas permukaan kiri AC ditemukan dengan persamaan sebagai berikut. Integral CY MY dibagi dengan I dikalikan dengan DA. Demikian juga jumlah dari semua gaya normal pada sisi kanan BD diberikan oleh integral CY dalam kurung M ditambah DM dikalikan dengan Y per I dikalikan dengan DA. Berikut merupakan gambar potongan balok persegi panjang. Karena kedua integral ini tidak sama, beberapa gaya horizontal tambahan harus bekerja pada elemen yang diarsir untuk menjaga keseimbangan. Karena permukaan atas AB agar bebas dari gaya horizontal yang ditetapkan secara eksternal, maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa terdapat gaya geser horizontal di sepanjang CD. Ini mewakili bagian bawah balok pada elemen yang diarsir. Tegangan geser di sepanjang potongan ini dengan tau seperti yang ditunjukkan. Juga, misalnya B menunjukkan lebar balok pada posisi di mana tau bekerja, kemungkinan gaya geser horizontal sepanjang CD adalah tau B dx. Untuk keseimbangan elemen ACDB, maka persamaannya adalah sigma fx sama dengan integral CY MY dibagi dengan I dikalikan dengan DA dikurangi integral CY dalam kurung M ditambah DM dikalikan dengan Y dibagi dengan I dikalikan DA ditambah tau B dx sama dengan 0. Persamaan tersebut menjadi tau sama dengan 1 per LB dikalikan dengan DM per dx integral CY Y DA. Kesetimbangan elemen diferensial dengan ketebalan tau yang diambil dari sembarang balok dan dikenakan tegangan geser pada permukaan bawahnya. Gaya horizontal total pada sisi bawah adalah tau 1 TDX. Untuk kesetimbangan gaya dalam arah horizontal, gaya yang sama tetapi bekerja dalam arah yang berlawanan harus bekerja pada permukaan atas. Maka, intensitas tegangan geser juga ada tau 1. Kedua gaya ini menimbulkan beberapa besar ran tau 1 D dx dy. Intensitas tegangan geser pada permukaan ini dilambangkan dengan tau 2. Gaya total pada kedua sisi vertikal adalah tau 2 T dy. Untuk kesetimbangan momen tentang pusat elemen yang kita miliki adalah sebagai berikut. Sigma MC sama dengan tau 1 T dx dy dikurangi dengan tau 2 T dy dx sama dengan 0. Atau tau 1 sama dengan tau 2. Jadi, kesimpulannya adalah tegangan geser pada dua bidang tegak lurus yang melalui suatu titik pada benda adalah sama. Akibatnya, tidak hanya tegangan geser yang terjadi secara horizontal pada titik manapun pada balok, tetapi tegangan geser dengan intensitas yang sama juga bekerja secara vertikal pada titik yang sama. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juan. Selamat sore, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Combined loading. Tegangan disebabkan oleh gaya aksial, torsi, dan beban tekuk telah dianalisa. Metode yang efisien untuk memperhitungkan lebih dari satu beban adalah dengan menghitung tegangan normal dan geser yang bekerja pada suatu tempat tertentu pada bilang normal dan bersinggungan dengan beban yang diberikan. Kemudian gunakan Mohr circle untuk menghitung tegangan maksimum dan minimum pada titik itu pada bidang yang berorientasi pada beberapa sudut. Tekanan maksimum seperti itu menyebabkan kegagalan mesin dan komponen struktural. Masalah yang dipecahkan akan mengilustrasikan prosedur dan masalah tambahan akan memberikan pembaca kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dalam memecahkan masalah tersebut. Prosedur mengikuti beberapa langkah umum untuk membuat batas proporsional materi tidak terlampaui sehingga diperbolehkan superposisi. Atau materi harus tetap elastis sehingga ada hubungan linear antara tegangan dan
deformasi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama, gambarlah free body diagramnya. Kedua, lewati satu bagian melalui poin penting di mana tekanan maksimum diantisipasi. Ketiga, gunakan persamaan kesetimbangan untuk mencari gaya dan momen yang bekerja pada bagian yang penting. 4. Hitung tegangan normal dan tegangan geser di tempat tujuan menggunakan rumus yang telah dikembangkan. Nomor 5. Tegangan normal dari beban aksial dan lentur ditambahkan dan tegangan geser dari torsi dan vertikal beban ditambahkan ada elemen yang terletak di tempat tujuan. 6. Mohr circle atau persamaannya kemudian dapat digunakan untuk mencari tegangan normal dan geser maksimum dan minimum, menekankan pada titik yang dipilih dan bidang tempat mereka bertindak. Contoh soal. Balok penampang persegi panjang hanya didukung di ujungnya dan tunduk pada gaya terkonsentrasi tunggal yang ditunjukkan pada gambar 7.25 bagian A. Tentukan tegangan geser pada titik 3 cm di bawah puncak balok pada penampang 1 meter di bawah. Di sebelah kanan reaksi kiri, tentukan juga tegangan geser maksimum akibat geser vertikal V. Jawab. Reaksi dengan mudah ditemukan dari statika menjadi 9 kN dan 18 kN seperti yang ditunjukkan. Ya. Gaya geser diagram untuk jenis pembebanan ini tampak pada gambar 7.25b. Dari diagram geser, gaya geser yang bekerja pada bagian 1 meter, 1 M, disebabkan tekanan reaksi kiri adalah 9.000 Newton. Tegangan geser pada tiap titik pada bagian ini pada jarak Y sama dengan 3 cm pada sumbu netral. Dapat dilihat pada rumus di bawah, dimasukkan saja. Tegangan geser maksimum akibat gaya geser vertikal terjadi pada sumbu netral di mana Y sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke bawah. Di mana tegangan geser maksimum adalah rumusnya VQ per LB. Dimasukkan dengan yang diketahui tadi. Dan akan menghasilkan 3.75 kali 10 pangkat 6 PA. Atau 3.75 MPa. Dua, balok cantilever baja dengan panjang 6 cm dikenai beban terkonsentrasi 1.200 Newton yang bekerja pada ujung bebas balok. Balok adalah penampang segi 4, lebar 4 cm dan dalamnya 6 cm. Tentukan besar dan letak tegangan tarik dan tekan maksimum pada balok seperti biasa. Abaikan berat balok. Jawabannya, diagram momen tekuk berbentuk segitiga dengan maksimum di dinding penyangga seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.11 bagian A. Momen lentur maksimum hanyalah momen gaya 1.200 Newton. 1.200 kali 6 sama dengan 7.200 Nm. Tegangan tekuk pada jarak Y dari sumbu netral adalah tau sama dengan MY per I. Pada dinding penyangga, di mana momen lentur maksimum tegangan tarik puncak adalah tau sama dengan MY per I, sama dengan dimasukkan saja M-nya 7.200 kali 0,03 per 0,04 kali 0,06 pangkat 3 per 12. Yang didapat hasilnya adalah 300 megapascal. Tegangan ini harus dalam tekanan karena semua titik balok membelok ke bawah. Pada serat bawah yang berdekatan dengan dinding yang terjadi tegangan tekan puncak dan sama dengan 300 megapascal. Ini adalah gambar 7.11. Di mana ada tekanan 1.200 Newton sini di jarak 6 meter. Ini adalah bending momennya 7.200 Newton meter.
Baiklah, demikian adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.